Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan melalui Zoom meeting, yang mana agenda perkuliahan kita saat ini yaitu presentasi tugas proyek akhir oleh kelompok 4. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Khairani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kompleks yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan bilangan kompleks pada rangkaian RLC. Baiklah, perkenalkan saya Nurjana Ayrin Syafina dengan NIM 2103017 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada saat ini. Adapun anggota kelompok 4, yang pertama ada Natasha Ardilun Putri dengan NIM 2103011, yang kedua ada Roski Wahyudi dengan NIM 2103070, dan yang ketiga ada Vanius Mardi dengan NIM 2103047. Next. Di mana topik bahasan kita yaitu bilangan kompleks, rangkaian RLC, dan yang terakhir ada bilangan kompleks pada rangkaian RLC. Untuk pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama ada pendahuluan, di mana bilangan kompleks adalah himpunan bilangan terbesar di dalam matematika yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Salah satu aplikasi dari bilangan kompleks pada bidang elektro adalah pada rangkaian RLC. Rangkaian RLC adalah rangkaian listrik yang di dalamnya mengandung resistor, induktor, dan kapasitor yang berhubungan satu sama lain, baik secara seri maupun secara paralel. Rangkaian RLC banyak menggunakan bilangan kompleks seperti perhitungan tegangan, impedansi, dan arus maksimum. Next. Tujuan penelitian pada presentasi ini yaitu mempelajari dan memahami konsep dasar teori bilangan kompleks serta menerapkannya dalam analisis rangkaian RLC. Dan yang kedua ada memahami teori rangkaian RLC untuk mengidentifikasi karakteristik dan perilaku rangkaian tersebut. Yang terakhir, mempelajari aplikasi konkret dari bilangan kompleks dalam analisis dan perancangan rangkaian RLC untuk mencapai hasil yang optimal dalam kinerja rangkaian. Topik bahasan yang kita yang pertama yaitu bilangan kompleks, di mana bilangan kompleks ini berbentuk X tambah Y, di mana X-nya itu adalah bagian dari bilangan real, dan Y-nya itu adalah bagian dari bilangan imajiner. Bilangan imajiner didefinisikan sebagai I, di mana I itu adalah akar dari min 1. Di bilangan kompleks terdapat sifat-sifat operasinya. Yang pertama ada penjumlahan, dinyatakan dalam A ditambah BI ditambah C ditambah DI. Penjumlahan bilangan kompleks hampir sama dengan penjumlahan bilangan real biasa. Bagian real dijumlahkan dengan bagian real, sehingga A ditambah C, sedangkan bagian imajiner dijumlahkan dengan bagian imajiner pula, sehingga B ditambah dengan D dikali dengan I. Contoh dari penjumlahan bilangan kompleks ini yaitu 3 ditambah 5I ditambah dengan 2 tambah 2I. Yang bagian kompleksnya yaitu 3 ditambah 2 dan bagian imajinernya 5 ditambah 2 dikali dengan I, sehingga menghasilkan 5 ditambah 7I. Selanjutnya ada sifat pengurangan, dinyatakan dalam A ditambah BI dikurang C ditambah DI, sama dengan A dikurang C ditambah B dikurang D dikali I. Prinsipnya hampir sama dengan penjumlahan, dikurangkan pada bagian yang sama. Contohnya yaitu 3 ditambah 5I dikurang 2 ditambah 2I akan menghasilkan 1 ditambah 3I. Selanjutnya ada perkalian. Perkalian dinyatakan dalam bentuk A ditambah BI dikali C ditambah DI. A dikali C ditambah A dikali DI ditambah BI dikali C ditambah BI dikali DI. Karena BI dikali DI kuadrat sendiri itu adalah akar min 1 dikuadratkan yang menghasilkan min 1, sehingga BI dikali DI akan menjadi bagian dari bilangan bagian realnya, sehingga A dikali C dikurang B kali D ditambah dengan A dikali D ditambah B kali C dikali dengan I. Contoh perkalian bilangan kompleks yaitu 3 tambah 5I dikali dengan
2 ditambah 2i itu akan menghasilkan 3 dikali 2 dikurang 5 kali 2 tambah 3 kali 2 tambah 5 kali 2 dikali dengan i. Sama dengan min 4 tambah 16i. Selanjutnya, sifat operasi pembagian dinyatakan dalam bentuk A ditambah BI dibagi dengan C ditambah DI. Kita harus membuat penyebutnya menjadi sederhana dengan memanfaatkan sifat X tambah Y dikali dengan X dikurang Y itu akan menghasilkan X kuadrat dikurang Y kuadrat. Maka untuk bentuk tadi kita kalikan penyebut dengan sekawannya yaitu C dikurang DI. Agar tidak mengubah persamaan, maka pembilang juga dikalikan dengan C dikurang DI. Sehingga A ditambah BI per C tambah DI dikali dengan C kurang DI per C kurang DI itu akan menghasilkan A tambah BI dikali C kurang DI per C kuadrat dikurang D kuadrat. Sehingga A kali C tambah B kali D ditambah dengan min A kali D tambah B kali C dikali dengan I dibagi dengan C kuadrat dikurang D kuadrat. Sekian materi dari saya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fani Usmardi. Kepada Fani dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu untuk penyajian bilangan kompleks. Bilangan kompleks dapat dipresentasikan dalam beberapa cara. Yang pertama itu ada bentuk rektangular. Misalkan ada bilangan kompleks Z yang kita misalkan dengan X tambah Y, di mana X adalah bagian real dan Y adalah bagian imajiner. Maka bilangan kompleks tersebut dapat digambarkan pada bidang argan yang bisa kita lihat pada gambar, di mana itu pada gambar R adalah garis yang terbentuk dari titik awal ke titik Z, sedangkan theta adalah sudut yang terbentuk dari garis R dengan sumbu X. Dan untuk semua titik yang berada pada sumbu X mewakili garis bilangan real dan semua titik yang berada pada sumbu Y mewakili garis bilangan imajiner. Next. Selanjutnya yang kedua yaitu ada bentuk polar dengan anggapan bahwa R yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dan theta adalah tan Y per X dipangkatkan min 1, maka X ditambah Y sama dengan R cos theta ditambah IR sin theta yang bisa kita sederhanakan menjadi R dikali cos theta ditambah I sin theta. Bentuk dari cos theta ditambah I sin theta sering ditulis sebagai R cis theta. Persamaan bentuk polarnya menjadi R kecil dari theta. Next. Selanjutnya yang ketiga itu ada bentuk eksponen. Bentuk eksponen dari bilangan kompleks adalah X ditambah Y sama dengan R, R E pangkat I theta. Bentuk ini diperoleh dari bentuk polar dengan hubungan fungsi trigonometri dengan fungsi eksponensial kompleks, di mana itu sin theta adalah E pangkat I theta dikurang E pangkat min I theta per 2I, yang merupakan bagian imajinernya itu E pangkat I theta. Sedangkan untuk cos theta adalah E pangkat I theta ditambah E pangkat min I theta per 2, di mana bagian realnya itu E pangkat I theta. Next. Uh, Selanjutnya itu ada transformasi bilangan kompleks. Bentuk bilangan kompleks dapat ditransformasi dari satu bentuk ke bentuk lainnya, yaitu pertama kita bisa lihat pada transformasi dari bentuk rektangular ke bentuk polar. Apabila didefinisikan bentuk polar R kecil dari theta, maka dalam bentuk rektangular di mana persamaannya Z yang kita misalkan dengan X tambah Y didefinisikan menjadi X sama dengan R cos dan Y sama dengan R sin theta. Next. Selanjutnya itu ada yang kedua, itu transformasi dari bentuk polar ke bentuk rektangular yang bisa kita lihat pada gambar yang menggambarkan kuadran pada koordinat
koordinat kartesius. Yang pertama itu pada kuadran 1 itu untuk kondisi apabila bentuk rektangularnya Z sama dengan X ditambah Y, maka bentuk persamaan polarnya R kecil dari theta dengan R yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan theta adalah tan Y per X pangkat min 1. Untuk kuadran kedua itu untuk kondisi apabila bentuk rektangularnya Z sama dengan min X ditambah Y, maka bentuk persamaan polarnya adalah R kecil dari theta dengan R yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan tetanya itu 180 dikurang tan Y per X pangkat min 1. Dan untuk kuadran 3 itu untuk kondisi apabila bentuk rektangularnya Z dikurang X dikurang Y, maka bentuk persamaan polarnya yaitu R kecil dari theta dengan R yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan theta itu 180 ditambah tan Y per X pangkat min 1. Dan untuk kuadran 4 itu untuk kondisi apabila bentuk rektangularnya yaitu Z sama dengan X dikurang Y, maka bentuk persamaan polarnya adalah R kecil dari theta dengan R yaitu akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan theta itu 360 dikurang tan Y per X pangkat min 1. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi dari Pak Yusmardi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Reski Wahyudi. Kepada Reski, dipersilakan. Baik, terima kasih. Berikutnya itu rangkaian RLC. Salah satu jenis rangkaian listrik adalah terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor. Karena terdiri dari resistor R, induktor L, dan kapasitor dalam bilangan C, maka rangkaian tersebut dinamakan rangkaian RLC. Rangkaian ini membentuk osilasi harmonik dan akan beresonansi dalam cara yang sama sebagai rangkaian LC. Komponen dalam RLC yaitu resistansi, reaktansi, dan impedasi. Satuannya yaitu ohm, resistansi yaitu hambatan yang diberikan oleh resistor. Sedangkan reaktansi adalah hambatan yang bersifat reaksi terhadap perubahan arus dan tegangan. Nilainya berubah tergantung dengan perbedaan fase dan arus dan tegangan. Untuk impedasi yaitu keseluruhan dari sifat hambatan terhadap arus, baik mencakup resistansi, reaktansi, dan keduanya. Impedansi sering juga disebut hambatan dalam. Indikator dan kapasitor. Indikator adalah indikator penghambat arus dengan cara menurunkan tegangan perbandingan arus dengan laju perubahan arus. Yang dimana persamaan itu V sama dengan L dI per dt, yang dimana V adalah tegangan, L adalah induktor, dan I adalah arus. Reaktansi induktif dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu SL sama dengan 2VF dikali L, dengan SL dalam ohm dan F frekuensi dalam hertz, dan L dalam Henry. Kapasitor berbanding lurus dengan laju perubahan tegangan, yang dimana I-nya sama dengan C dV per dt, dengan tegangan V berupa tegangan, C berupa kapasitor, dan I arus. Reaktansi kapasitif dapat dihitung dengan rumus XT sama dengan 1 per 2 VF kali L, dengan XT dalam ohm dan F frekuensi dalam hertz dan L dalam Henry. Impedansi tegangan efektif sudut fase dan frekuensi. Impedansi memiliki persamaan yaitu Z, nilai mutlak dari Z sama dengan akar dari R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat. Tegangan efektif memiliki persamaan PF sama dengan akar dari V kuadrat R tambah PL kurang VC dikuadratkan. Dan sudut fase rangkaian memiliki persamaan yaitu tan sama dengan VL dikurang VC per VR sama dengan PL dikurang VC per R. Frekuensi mempunyai persamaan yaitu berupa VRS sama dengan 1 per 2 V akar dari 1 per L dikali C. Untuk sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Reski Wahyudi. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Natasha Ardelan. Kepada Natasha, dipersilakan.
Baiklah, selanjutnya yaitu bilangan kompleks pada rangkaian RLC. Next. Bilangan kompleks pada rangkaian LLC. Yang pertama yaitu impedansi. Impedansi yaitu salah satu perhitungan yang memakai bilangan kompleks adalah impedansi. Untuk mencari impedansi dengan bilangan kompleks yaitu Z sama dengan R ditambah IXL ditambah IXC. Dengan Z sama dengan Z E pangkat I theta. Hukum Ohm di sini yaitu menunjukkan arus ketinggalan fase sejauh dari tegangannya. I sama dengan V per Z sama dengan V0 per Z, E pangkat I dalam kurung theta dikurang bilangan kosong. Contoh rangkaian RCL di sini, teman-teman bisa lihat, di mana R di sini yaitu 250 ohm, L di sini yaitu 650 mH. Kita jadikan ke Henry, maka menghasilkan 650 dikali 1 per 1000 Henry. C di sini yaitu 1,5 mikrofarad. Kita kali 1 per sejuta, maka kita kali dengan 1 per sejuta. Untuk selanjutnya yaitu V sama dengan 120 volt. Tadi sudah dijelaskan sama teman saya bahwa satuan dari F atau frekuensi yaitu Hertz, maka F-nya yaitu 60 Hz. Selanjutnya, untuk mengetahui impedansi total pada rangkaian tersebut, kita perlu mencari reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Di mana rumus XL di sini yaitu 2pi F kali L. Dengan pi-nya sudah kita ketahui yaitu 3,14 dan F-nya tadi sudah kita ketahui juga dengan nilai F-nya 60 Hz. Dan L-nya 650, di mana 10 pangkat min 3 ini dapatnya dari 650 mH dikali dengan 1 per 1000 Henry. Maka menghasilkan 650 dikali dengan 10 pangkat min 3 dan XL-nya yaitu 244,92 ohm. Selanjutnya yaitu XC, dengan rumus XC di sini yaitu 1 per 2 pi F kali C. Pi-nya sudah kita ketahui yaitu 3,14 dan F-nya juga sudah ketahui yaitu 60 Hz dan 1,5 di sini kita jadikan ke farad, maka 1,5 dikali 1 per sejuta dan menghasilkan 1,5 dikali 10 pangkat min 6 dan XC-nya yaitu 1769,28 ohm. Selanjutnya yaitu impedansi masing-masing komponen, di mana di sini ZR yaitu 250 ditambah I0 ohm menghasilkan 250 ohm, ZL-nya di sini 0 ditambah I 244,92 ohm dan ZC-nya yaitu 0 dikurang I 1769,28 ohm. Selanjutnya kita akan mencari impedansi total dengan cara menjumlahkan semua impedansi di atas. Tadi kita sudah mendapatkan impedansi ZR, ZL, dan ZC, maka kita jumlahkan semua impedansi tersebut dan menghasilkan Z totalnya yaitu 250 dikurang I 1524,36 ohm. Selanjutnya, apabila ditransformasi ke bentuk polar, impedansi total akan menjadi dengan rumus yaitu R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dengan X-nya yaitu 250 dan Y-nya yaitu 1524,36, masing-masingnya dikuadratkan, maka menghasilkan 1544,72. Selanjutnya yaitu theta. Tadi teman saya telah menjelaskan bahwa transformasi dari bentuk polar ke bentuk rektangular ada 4. Yang pertama yaitu Z sama dengan X ditambah Y. Yang kedua Z sama dengan min X ditambah Y. Yang ketiga Z sama dengan min X dikurang Y. Dan yang keempat yaitu Z sama dengan X dikurang Y. Di sini kita mendapatkan bahwa Z
Z-nya yaitu 250 dikurang I 1524,36 ohm. Di mana di sini kita dapat menggunakan yang model yang keempat, kuadran 4, yaitu Z sama dengan X dikurang Y. Makanya kita menggunakan rumus tetanya yaitu 360 dikurang tan Y per X pangkat min 1 dengan nilai Y-nya yaitu 1524,36 dan nilai X-nya yaitu 250. Maka nilai tetanya menghasilkan 358,59. Maka Z totalnya yaitu 1544,72 ohm kecil dari 358,59 derajat. Selanjutnya yaitu arus total. I total sama dengan V total per Z total. Di mana V totalnya yaitu 120 kecil dari 0 dibagi dengan Z totalnya yaitu 1544,72 kecil dari 358,59 dan menghasilkan 0,0784 kecil dari min 358,59 derajat. Next. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Natasha Abdelun Putri atas pemaparan materinya. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil pemaparan tadi yaitu bilangan kompleks memiliki banyak penerapan dalam kehidupan, salah satunya dalam perhitungan rangkaian listrik. Ya, perhitungan rangkaian listrik di sini seperti perhitungan pada impedansinya, dan bilangan kompleks terdiri dari bilangan real dan imajiner. Pada bilangan kompleks dapat dilakukan operasi aritmatika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi-operasi tersebut hampir sama dengan operasi aritmatika pada bilangan real. Bilangan kompleks memiliki beberapa bentuk penyajian, diantaranya bentuk rektangular, bentuk polar, dan bentuk eksponen. Dan terakhir, dapat dilakukan transformasi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.